Dia tetap setia, walau aku tidak setia. Dia tak berjanji dan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Tuhan setia, Dia tetap setia, walau aku tidak setia. Dia tak berjanji dan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Yesus kau Tuhan, Allah yang peduli, Allah yang mengerti persoalan. Dia takkan biarkan ku bergumul sendiri, sebab Yesus jawaban persoalan. Yesus kau Tuhan, Allah yang peduli, Allah yang mengerti persoalan. Dia takkan biarkan ku bergumul sendiri, sebab Yesus jawaban persoalan. Yesus ajaib, memang benar, sungguh ajaib, haleluya, sangat ajaib bagiku. Yesus ajaib, memang benar, sungguh ajaib, haleluya, sangat ajaib bagiku. Bagiku, bagiku, bagiku. Shalom, salam damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang sudah bangkit dari kubur, yang sudah menang atas dosa dan maut. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Suatu kali ada orang yang bertanya pada saya, Pak, kenapa rumah itu tidak pernah laku-laku toh Pak? Bagus sekali loh Pak rumah itu, dan ditulisi dijual, tapi kenapa tidak pernah laku? Kemudian saya berkata sama dia, katanya orang-orang takut kalau mendekati rumah tadi. Kenapa? Itu kan bagus toh Pak. Ya, di rumah tadi terkena angker. Loh kenapa angker? Ada penghuninya. Dia tanya lagi, penghuninya yang mana Pak? Yaitu katanya penghuninya itu bukan manusia yang kelihatan, tapi kuasa-kuasa gelapan yang ada di rumah itu. Jadi sampai sekarang rumah itu tidak pernah laku. Wow, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, ternyata ada rumah yang ada penghuninya yang tidak kelihatan, tapi itu sangat menentukan rumah tadi. Hari ini kita belajar tentang rumah yang ada penghuninya. Tentang apa saudara? Kita hari ini berbicara tentang tema ini. Ada Yesus di rumahku. Sekali lagi, hari ini kita belajar tentang ada Yesus di rumahku. Lukas pasal 24 ayat 29. Kita baca terlebih dahulu. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Hari ini kita dapatkan dari Lukas pasal 24 ayat 29. Tadi dikatakan, ternyata Bapak Ibu Saudara, ada rumah yang dihuni oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi hari ini kita tidak berbicara tentang hal itu. Tapi hari ini kita berbicara tentang bagaimana tentang rumah tangga saudara dan rumah tangga saya. Rumahmu dan rumahku. Siapa yang menghuni? Tentu kita akan menjawab, ya saya sendiri kan yang menghuni. Betul Bapak Ibu Saudara. Tapi yang lebih daripada itu adalah siapa penghuni yang sesungguhnya yang akan menentukan seluruh hidup saudara dan saya. Rumah tadi akan menjadi rumah berkat, rumah yang menjadi berkat bagi setiap orang, atau justru menjadi batu sandungan di mana orang semakin menjauh dari rumah tadi. Hari ini kita harus menentukan diri saudara dan saya sendiri, bahwa di rumah saudara dan saya ada Yesus. Kita lihat tadi dari Lukas 24 ayat 29. Kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih, tadi kita sudah baca. Sekarang kita baca lagi dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 20. Kita akan baca. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus pada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini kita akan melihat ada beberapa hal yang kita bisa tangkap. Pertama, Yesus adalah Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yesus yang adalah Tuhan adalah yang pertama adalah Dia adalah Tuhan yang hidup. Yesus membuktikan dirinya sebagai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tadi waktu kita baca Lukas 24 ayat 13 bagian A berkata begini. Lukas 24 13 bagian A. Pada hari itu juga. Pada hari apa Bapak Ibu Saudara? Itu berbicara tentang pada hari Minggu kebangkitan itu. Peristiwa ini terjadi pada waktu menjelang sore. Bukankah minggu itu Yesus sudah bangkit? Yang pertama tadi membuktikan adalah Yesus Tuhan tadi sudah hidup. Benar saudara, Dia Allahmu dan Allahku yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau yang Allah yang mati tidak pernah bisa datang dalam rumahmu dan rumahku. Dia Allah yang hidup itu selama-lamanya, bukan Allah yang mati. Kedua, Dia Yesus adalah Tuhan yang setia. 2 orang murid-murid Yesus itu tidak setia pada Yesus saudara. Dia tinggalkan Yerusalem, kemudian dia berjalan terus hampir sekitar 11 sampai 12 km menuju suatu tempat yang bernama Emmaus. Mereka tidak setia pada Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka pikir Yesus memang sudah mati, tidak ada pengharapan lagi. Ngapain ikut Yesus? Jadi mereka kemudian tinggalkan tempat tadi dan mereka pergi meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus.
Tapi saya tuliskan di situ, meskipun saudara dan saya kadang-kadang yang menjadi murid Yesus tidak setia sama dia, tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus yang saudara dan saya sembah, dia tetap setia. Dia tetap tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata begini. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Karena Yesus tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yesus tetap setia dengan janjinya. Yesus tetap setia dengan firman-Nya. Apa yang dikatakan pasti genapi. Bukankah Yesus pernah berkata bahwa anak manusia, yaitu dirinya sendiri, satu kali saat akan diserahkan pada orang-orang berdosa. Setelah itu kemudian dia akan dijatuhi hukuman mati. Dia akan disalibkan. Dan setelah itu dia dikuburkan. Bukankah dia kemudian berjanji, tetapi setelah itu 3 hari kemudian aku akan bangkit dari kubur, mengalahkan dosa dan maut. Dia setia dengan janjinya Bapak Ibu Saudara. Tapi ada kalanya saudara dan saya tidak setia sama dia. Tapi hari ini, kalau ada di antara saudara dan saya yang tidak setia sama Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia rindu kita balik lagi pada dia saudara. Jangan pernah tinggalkan dia, Yesus Tuhan. Dia Allah yang begitu setia sama saudara dan saya. 2 orang murid tadi sudah meninggalkan Yesus. Tapi lihat, Yesus tetap setia. Yang ketiga, dikatakan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. 2 orang muridnya meninggalkan Yesus, meninggalkan Yerusalem. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Lukas 24 ayat 15 berkata begini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, waktu 2 orang tadi sedang berjalan meninggalkan Yerusalem, kemudian menuju ke Emmaus yang berjarak sekitar 11-12 km. Tapi Yesus tahu-tahu datang mendekati mereka. Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri akan mendekati mereka dan kemudian berjalan bersama-sama dengan mereka. Lihat Bapak Ibu Saudara, itu janji Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Hari ini jangan Bapak Ibu merasa kesepian. Saudara jangan merasa Tuhan tidak ada bersama dengan saudara dan saya. Yakinkan diri saudara, dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Tanpa setahu kita, dia tetap ada bersama saudara dan saya. Dan yang keempat, Yesus adalah Tuhan yang peduli akan beban persoalan hidup saudara dan saya. Seberapa besarnya persoalan hidup yang sudah hadapi, menjadikan saudara menjadi ketakutan, kita menjadi stres, kita bisa mengatakan hidup ini terlalu berat. Apalagi hidup sekarang ini, di tengah-tengah virus corona yang belum berhenti sampai sekarang ini. Orang berkata kita sedang menunggu puncaknya ada virus corona khususnya yang ada di Indonesia. Orang sudah melihat betapa banyak orang-orang yang sudah menderita sekarang. Bingung tentang masa depannya. Beban terlalu berat. Mau makan aja kadang sulit, sukar. Uang dari mana? Memikirkan anak-anak masa depan. Memikirkan keluarga nanti ke depannya bagaimana. Hari ini Bapak Ibu Saudara, seberapa beban persoalan yang saudara hadapi, ingat, saudara tidak sendiri. Saudara dan saya sedang menghuni rumah kita masing-masing. Meskipun kita di hari-hari ini sampai hari ini kita belum bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan hanya ada di dalam gerejanya. Dia bisa ada di dalam rumahmu dan rumahku. Yang jadi masalah hari ini, coba lihat saudara, dia mau mengerti. Yesus mengerti. Yesus mau mengerti. Bahkan Yesus mau menolong segala beban persoalan hidup saudara dan saya. Karena dia Yesus Allah yang luar biasa. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang tahu segala beban persoalan hidupmu. Manusia pengertiannya terbatas. Kalau toh dia tahu pun, belum tentu dia mau mengertinya.
Persoalan kita, dia berkata, aku gak peduli. Aku juga punya persoalan. Aku tidak bisa menolong hidupmu. Tapi beda dengan Yesus, saudara. Dia mengerti semua beban masalahmu. Masalah saudara dan saya. Kemudian dia mau mengertinya. Dia kemudian terbeban. Dan bukan hanya terbeban Bapak Ibu Saudara. Karena dia Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Dia mau datang menolong saudara dan saya. Dia rindu masuk ke dalam rumahmu. Untuk kemudian mengatur kehidupan rumah tangga saudara dan saya. Sehingga waktu Yesus ada di situ, dia menjadi pemimpin yang tidak kelihatan. Penghuni rumah yang tidak kelihatan. Tapi ternyata membawa dampak yang luar biasa buat saudara dan saya. Lihat Bapak Ibu Saudara. Lukas 24 ayat 21 sampai 27. Pengharapan yang salah kepada Tuhan Yesus itu akan menjadikan penghalang. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara dan saya pengharapan kita pada Yesus Tuhan itu pengharapan yang salah, itu akan menjadi sebuah penghalang untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu kita tidak bisa bertemu dengan dia, kita merasa kita ini kehilangan, bahkan ditinggalkan Tuhan Yesus. Kita lihat Lukas 24 ayat 21 sampai 27. Begini bunyi firman Tuhan. Padahal, dua orang murid tadi berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya Yesus. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata pada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya harus mengerti pengharapan apakah yang sudah taruhkan pada Yesus Tuhan. Dua orang murid tadi yang berjalan meninggalkan Yesus mempunyai pengharapan yang salah pada Yesus. Pengharapannya hanya berbicara tentang keduniawian, hal yang bersifat daging, yang bersifat sementara. Apakah itu salah? Selama itu bukan menjadi pengharapan yang nomor 1 buat Yesus, tidak salah. Tapi itu yang menjadi utama waktu kita ikut Yesus, supaya hidup kita diberkati, hidup kita dibela, kita kuat, kita sehat, tidak mengalami bencana, masalah apapun juga. Kita salah Bapak Ibu Saudara. Pengharapan yang benar dalam Yesus itu berbicara sampai kemudian saudara dan saya sampai ke dalam kerajaan surga di sana. Saudara dan saya diyakinkan hidup ikut Yesus adalah memang bisa menderita, tapi penderitaan kita dalam Yesus, asal kita berbuat yang benar sesuai firman Allah, akan membawa kita mendapatkan banyak mahkota sampai di surga. Pengharapan kita yang benar sama Yesus adalah, lihat saudara, dunia ini hanya sementara, tapi saudara dan saya menuju pada kekekalan yang ada di dalam kerajaan surga di sana. Hari ini, mari taruhkan pengharapanmu yang benar pada perkara-perkara rohani. Perkara jasmani akan hilang begitu saja. Siapa yang pernah mengira Bapak Ibu Saudara, di Indonesia, bahkan seluruh dunia digoncangkan dengan virus corona. Semua dicungkir balikan. Ekonomi kemudian menjadi hancur lebur. Perusahaan-perusahaan yang besar kemudian menjadi bangkrut. Orang-orang di PHK, berapa juta yang sudah di PHK. Orang-orang merasa kesepian, ketakutan, tidak bisa beribadah kemana-mana. Semua berubah dengan luar biasa. Tidak ada seorang pun yang pernah memikirkan itu, tapi itu benar terjadi. Itulah dunia Bapak Ibu. Kita jangan pernah mengasihi dunia dengan segala isinya. Satu kali saat dunia akan lenyap, tapi orang yang mengasihi Yesus Tuhan, yang berharap pada Dia,
sampai kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal sana, kita akan sampai di sana juga. Karena itu yang selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, timbul sebuah pertanyaan hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa menarik dan menghadirkan Tuhan Yesus untuk bisa berada di rumah kita? Kita baca Lukas 24 ayat 28 sampai 29. Lukas 24, 28. Begini bunyi firman Tuhan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak Yesus. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu perhatikan nih Bapak Ibu Saudara. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saya ulangi. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari pembacaan ini kita dapatkan dua hal. Bagaimana caranya kita bisa menarik hatinya Yesus, bisa kemudian menghadirkan Tuhan Yesus masuk dalam rumahmu dan rumahku, menguasainya. Kita berbicara tentang 2M. M yang pertama berbicara tentang memakai setiap kesempatan yang ada. Ayat 28 tadi kita sudah baca. Dikatakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ingat Bapak Ibu, kesempatan itu bukan secara kebetulan, tapi kesempatan yang ada dalam hidup saudara dan saya itu diberikan oleh Yesus Tuhan. Waktu itu Tuhan yang punya. Masa depanmu, umur kita Yesus yang punya. Termasuk kesempatan. Tuhan yang punya itu, bukan punya saudara dan saya. Tuhan yang berikan buat kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, suatu kali saat kesempatan itu akan berakhir dan tidak akan terulang lagi. Jangan sia-siakan kesempatan Bapak Ibu. Sebelum kita nanti baca Yesaya 55 ayat ke-6, coba kita lihat sekali lagi ayat 28 lagi. Dikatakan begini, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kembali lagi Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu, itu sebetulnya berbicara tentang kesempatan. Waktu Yesus tadi berjalan dengan mereka dari perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus, mereka berjalan bersama-sama. Tapi waktu mendekati tujuan, yaitu di Emmaus, Tuhan Yesus kemudian seolah-olah berkata, ya udah ya saudara, aku tak dahuluan ya, aku tak mendahului dulu, aku tak mau melanjutkan perjalananku. Bapak Ibu Saudara, bayangin Bapak Ibu, kalau dihitung mungkin berapa detik, berapa menit, mereka bisa mengambil sebuah keputusan. Mereka akan membiarkan sahabat yang tadi mengikuti dia dalam perjalanannya. Tapi ada sesuatu yang menarik hati mereka. Ada sesuatu yang menjadi hati mereka berkobar-kobar, berdebar-debar. Sahabatku yang baru mengikuti perjalananku, dua orang yang berkata gitu. Sahabat yang mengikuti kita berjalan. Ada sesuatu yang luar biasa yang tidak kita bisa dapatkan dari orang lain. Sebuah kesempatan. Kalau sahabat yang tidak dikenal di tengah jalan tadi mau melanjutkan perjalanan, dan mereka berkata, ya saudara silahkan melanjutkan perjalanan, maka kesempatan tadi akan berakhir saudara. Dan dua orang tadi tidak pernah mengalami yang namanya ada Yesus di rumahku. Kisahnya akan berubah. Tidak ada tema yang namanya ada Yesus di rumahku. Tetapi puji Tuhan, kesempatan yang hanya sekata berapa detik, berapa menit, diambil mereka. Dia berkata, saudara, sobatku, jangan tinggalkan. Ayo saudara. Mereka ambil sebuah keputusan, tidak membiarkan Tuhan Yesus yang baru mereka kenal tadi, meskipun dia belum tahu siapa Yesus tadi, untuk berjalan begitu saja. Hari ini kita mendapatkan sebuah pelajaran. Bapak Ibu Saudara, kesempatan itu sangat mahal harganya. Kalau kita mengalami masa-masa seperti ini, baru terasa. Orang berkata, Pak, kapan Pak? Kapan gereja dibuka lagi untuk kita bisa beribadah? Kapan Pak kita bisa memuji menyembah Tuhan? Padahal
Saya ingat beberapa orang-orang berkata gitu. Dulunya waktu keadaan aman-aman saja, diajak ke gereja. Ayo Pak, ayo Bu, datang beribadah sama Tuhan. Ayo Pak, ayo Bu, melayani Tuhan. Mereka berkata, bisa ya Pak? Ya bisa, saya akan pasti datang. Tapi hanya cuma janji, tinggal janji. Mereka kemudian menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Pikirnya, minggu depan masih aku bisa beribadah, minggu depan aku masih bisa melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kesempatan itu kemudian berlalu begitu saja. Semua berubah seluruh dunia. Orang tidak bisa beribadah lagi dengan leluasa, tidak bisa melayani Tuhan dengan leluasa. Tinggal bayang-bayang ketakutan di depan sana. Satu kali saat ada telepon masuk pada saya berkata, Pak, doakan saya Pak, doakan saya Pak. Saya berkata sama dia, kenapa? Tuhan berikan saya kesempatan umur panjang, supaya saya mau setia Pak. Saya janji sama Tuhan, saya mau setia beribadah. Karena dia sedang menderita sakit keras. Saya berkata sama dia, baik, saya akan doakan, janjilah sama Tuhan. Nanti setelah keadaan ini berlalu, kemudian diberikan umur panjang sama saudara, balik sama Tuhan. Iya Pak. Bukankah saudara dan saya kadang seperti itu? Seringkali menyanyiakan sebuah kesempatan. Ya kalau kesempatan itu masih ada. Kalau habis bagaimana saudara? Saudara tidak pernah mengalami Yesus ada di rumahmu dan di rumahku. Tapi hari ini pergunakan kesempatan yang ada Bapak Ibu Saudara. Selagi kita masih diberi umur panjang sama Tuhan. Kalau kita jeli melihat kebenaran firman Allah, inilah saat-saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah dekat sekali. Inilah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Balik padaku lagi anakku, balik lagi. Jangan kamu terus berjalan tinggalkan aku, balik lagi. Dan mereka dua orang murid tadi juga sadar, dia berkata, jangan tinggalkan kami, mari bersama dengan kami. Mereka mengambil sebuah kesempatan yang langka dalam hidupnya. Dan itu yang sudah diambil, kesempatan yang luar biasa, sudah diambil oleh dua orang muridnya. Biarlah hari ini saudara dan saya juga demikian. Ambillah setiap kesempatan. Kalau mau bertobat ya sekarang ini saudara dan saya bertobat. Kalau saudara kepingin datang sama Tuhan, hari ini datang sama Tuhan. Tinggalkan semua dosa kesalahan kita. Mari kita mengkuduskan hidup kita supaya layak di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau berkorban, kapan lagi? Sekarang saja berkorban. Saudara mau mengasihi sama, sekarang saatnya. Apapun juga sekarang saatnya. Mumpung masih ada kesempatan. Yang kedua berbicara tentang merindukan Tuhan lebih dari semuanya. Tapi Bapak Ibu, tadi saya janji untuk kita baca terlebih dahulu Yesaya 55 ayat ke-6 ya, yang tadi tentang memakai kesempatan yang ada. Sebelum kita kembali yang kedua, Yesaya 55 ayat ke-6 berkata gini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepada Tuhan selama Tuhan dekat. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kesempatan. Saya tadi katakan, mari mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh selama Tuhan berkenan ditemui. Mari kita berseru pada Dia selama Tuhan dekat. Itu kesempatan, umur panjang Tuhan masih berikan. Hari ini saudara dan saya masih bisa bernafas lega. Tapi bagaimana saudara dengan saudara-saudara kita yang sedang menderita? Mereka tersengah-sengah, tidak bisa bernafas. Mereka kemudian diberi ventilator di rumah sakit. Mereka tidak bisa membayangkan lagi apa yang terjadi. Di benak mereka hanya cuma minta belas kasihan sama Tuhan. Kalau mereka masih ingat pada waktu itu, diberi kesempatan umur panjang. Dia mungkin berjanji, aku mau gini Tuhan, aku mau ini Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya masih hari ini sehat, kuat, bisa bernafas dengan lega. Hari ini ambil kesempatan dari Dia. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali yang kedua. Merindukan Tuhan lebih dari semuanya. Ayat 29 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Ayat 29. Lukas 24 ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesak Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Allah tadi berkata begitu. Mereka sangat mendesak Yesus.
Dia benar teman, benar sobatku, ayo tinggal bersama kami. Yang satu berkata, ayo benar, ayo bersama kami. Nih loh, lihat, hari sudah menjelang malam, matahari hampir tenggelam. Tadi saya katakan yang kedua, itu berbicara tentang merindukan Tuhan lebih dari semuanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya rindu Yesus masuk dalam rumahmu dan rumahku, ayo rindukan Dia lebih dari semuanya. Siapakah yang menjadi pengharapan saudara dan saya yang kita rindukan? Firman Allah satu kali saya juga berkata, tidak ada satupun yang kurindukan baik di bumi maupun di sorga. Hanya satu yang kurindukan, siapa? Yesus Tuhan. Dia sangat merindukan Yesus Tuhan. Bahkan dia berkata, meskipun tubuhku, dagingku hancur lebur semuanya, tapi aku tetap merindukan satu, apa? Yesus Tuhan. Di bumi sampai di sorga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan sebuah contoh dari dua murid Yesus tadi. Mereka meskipun belum mengerti sesungguhnya bahwa itu Yesus Tuhan, tapi mereka sudah ada sebuah gerakan yang di dalam untuk kemudian sungguh-sungguh meminta, mendesak pada sobat yang tidak dikenal yang berjalan bersama mereka untuk tinggal bersama dengan Dia. Dan itulah yang menarik hatinya Yesus. Waktu mereka berkata dengan bahasa yang mudah, aku butuh, aku merindukanmu. Sobat, sahabatku, teman yang tidak dikenal di tengah jalan. Itulah Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita berkata, Tuhan Yesus, aku butuh Tuhan, aku membutuhkanmu Tuhan, aku merindukanmu lebih dari semuanya. Aku sadar Tuhan, ternyata semua yang aku miliki, yang aku kejar selama ini, dari pagi, siang, sore, dan malam, berbicara tentang harta benda duniawi, kesenangan duniawi, semuanya menjadi sia-sia. Hari ini aku butuh seorang pribadi yang sungguh-sungguh bisa menolong aku. Yesus Tuhan, mari Tuhan masuklah dalam hidupku, masuklah dalam rumahku Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan yang menguasai seluruh hidupku. Bapak Ibu Saudara, sekarang menjadi bertanya lagi, apa untungnya Bapak Ibu Saudara? Apa hasilnya apabila ada Yesus di rumahku? Lukas 24 ayat 30 sampai 35 berbicara tentang ini. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu perhatikan saudara, bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Perhatikan ayat terakhir ini. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara, mereka langsung balik lagi dari Emmaus. Bapak Ibu bayangin loh, malam-malam loh Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Untuk keamanannya tidak terjamin seperti sekarang. Pada waktu malam mereka hanya mengandalkan mungkin sinar bulan dan sebagainya. 11 sampai 12 km itu bukan jarak yang dekat, jarak yang jauh pada waktu ditempuh. Belum ada jalan tol, belum ada jalan aspalan seperti itu, belum ada lampu merkuri di pinggir jalan saudara. Tapi mereka tetap semangat berlari. 12 km mereka berlari dan berlari untuk mencapai Yerusalem kembali. Kembali lagi menceritakan tentang Yesus Tuhan. Tapi jangan lupa kita di situ. Waktu dia menjawab apa yang terjadi di jalan, dan dia berkata, bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Yesus memecahkan roti? Pertanyaan saya, kapan mereka mengenal Yesus sesungguhnya? Kapan mereka berada damai sejahtera?
Kapan di dalam rumah itu yang mestinya rumah yang penuh dengan duka cita, karena mereka di tengah jalan itu sudah putus asa, wajahnya muram, sedih banget, beban persoalan begitu berat. Waktu mereka sampai di rumah, mereka sudah membayangkan kesel, capek saudara, pikiran berat, ngutung mungkin begitu bahasa Jawanya. Tapi dalam sekejap, rumah yang mestinya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, putus asa, tidak mengerti lagi apa yang diperbuat lagi, karena mereka pikir Yesus sudah mati dan tidak bangkit lagi. Tapi ternyata pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti, di mana? Ya di rumah itu saudara. Karena itu tadi saya memberikan sebuah judul, ada Yesus di rumahku. Dua orang tadi berkata, lihat, waktu dia balik lagi sampai ke Yerusalem, dia berkata, teman-teman, lihat, Yesus sekarang ada di rumahku. Yesus ada di rumahku. Yesus ada di rumahku. Mereka berkata, kapan? Kapan Yesus ada di rumahmu? Waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Dan itu mendatangkan hal yang luar biasa. Rumah yang dulunya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kekalahan, sekarang berubah menjadi rumah yang luar biasa. Mereka kemudian waktu mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam rumahnya, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Lihat ini. Hari ini berbicara tentang 4D. Hasilnya apabila Yesus ada di rumah saudara dan di rumah saya. D yang pertama bicara tentang dipulihkan. Kedua, diselamatkan saudara. Ketiga, dipakai menjadi saksinya Tuhan. Dan keempat, pasti hidup kita diberkati. Dipulihkan tadi kita baca dari Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 32. Itu berbicara tentang pemulihan yang pertama, tentang yang ada di dalam. Di rohani kita terlebih dahulu. Tadi dikatakan nanti mereka tadi berkobar-kobar yang disentuh oleh Tuhan pertama kali waktu Yesus ada di rumahnya. Bahkan sejak dari perjalanan itu mereka bersama Yesus. Yang disentuh pertama kali adalah rohaninya dulu. Hatimu dan hatiku. Tuhan ingin pulihkan dulu yang rohaninya Bapak Ibu Saudara. Jasmani pasti mengikuti. Kalau rohani sudah disentuh sama Tuhan, kita diingatkan akan firman Allah. Bukankah tadi firman Allah berkata, Yesus dalam perjalanannya bersama dengan mereka mengisahkan, menceritakan tentang kebenaran firman Allah terus. Sampai masuk di dalam rumah mereka. Kemudian memecahkan roti dan sebagainya. Tuhan Yesus bisa mengambil alih apa yang ada dalam rumah tadi, dengan menjadi pemimpinnya untuk bisa memecah-mecahkan roti, diberikan buat mereka Bapak Ibu Saudara. Mereka disentuh rohaninya. Sampai tadi Tuhan berkata, betapa lambannya hatimu, kamu orang bodoh. Itu bicara tentang rohani yang sudah mati, sudah meredup rohaninya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, adakah rohani saudara sudah mulai males, mulai menurun? Hari ini biarlah Tuhan sentuh hatimu kembali, bangkitkan rohmu, bangkit untuk menyala-nyala kembali. Bukankah firman Tuhan berkata, adalah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, bahwa jerih payah lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara dan saya akan berbuat sesuatu yang luar biasa. Dimulai dari apa? Roh kita harus menyala-nyala kembali. Tuhan hari ini mau sentuh hatimu, sentuh hatiku, sentuh rohani kita, bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Dia yang dipulihkan pertama kali itu. Baru setelah itu, dengan sebuah keyakinan, kita sadar tadi, tinggalkan semua dosa, tinggalkan rohani kita yang sudah jatuh, balik lagi sama Yesus, kita akan diselamatkan. Lukas 24 ayat 33 tadi berkata begini. Lukas 24 33 dikatakan begini. Yang tadi kita baca begini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Sampai di situ dulu aja. Artinya mereka balik lagi saudara. Ngerti sekarang itu benar Yesus Tuhan. Yesus yang hidup tadi. Dia kemudian menerima Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Mereka berkata, ampuni aku Tuhan. Aku percaya benar-benar Yesus ternyata benar-benar ada di rumah kita. Dia ada bersama kita. Itu yang tadi katakan yang kedua, diselamatkan. Dia balik lagi ke sana, kembali pada Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus akan selamatkan hidupmu dan hidupku. Balik kembali sama Yesus. Saya dorong Bapak Ibu Saudara yang sudah lama tinggalkan Yesus, yang sudah lama tidak beribadah,
melayani Tuhan, hidup di dalam dosa, balik sama Yesus. Yesus sangat mengasihi saudara. Dia mau selamatkan saudara kembali. Kita tidak perlu takut dan khawatir dan gentar tentang hidup ini. Apapun yang terjadi, kalau Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara dan saya pasti akan diselamatkan sampai di sorga. Bapak, virus corona boleh ada di mana-mana, tapi itu tidak akan bisa mendatangkan virus corona untuk membawa saudara dan saya masuk ke dalam api neraka. Hanya Yesus yang bisa lemparkan saudara di neraka atau kita dibawa ke sorga. Hari ini pegang Yesus kembali saudara. Perhatikan dia, pegang dia, kasih dia. Yang ketiga tadi, kita akan dipakai menjadi saksinya Tuhan. Waktu 2 orang tadi balik kembali ke Yerusalem dan dia mulai menjadi saksinya Tuhan. Dia bercerita bahwa Yesus benar bangkit. Dia bahkan hidup, bukan hanya hidup, bahkan dia tinggal di rumahku, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, 4, hidup kita pasti akan diberkati. Wahyu pasal 3 ayat ke-20 berkata begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Indah sekali firman Allah ini Bapak Ibu Saudara. Itu janjinya Tuhan. Waktu saudara dan saya mengalami 4D tadi, hidup kita dipulihkan. Menyadari setiap dosa kesalahan kita bertobat, kita pasti diselamatkan. Hidup kita akan dipakai menjadi saksinya. Lukas 24:35. Dan hidup kita pasti diberkati. Tuhan bukan hanya memberikan, pasti yang pertama adalah keselamatan kita sampai di surga, tapi ada jaminan dari Tuhan. Waktu saudara dan saya masih hidup di bumi, hidup kita juga akan diberkati sama Tuhan. Kita bisa menikmati makan bersama-sama dengan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, itu pun sudah dialami oleh 2 orang muridnya. Yesus masuk di rumahnya, dan Yesus kemudian mengambil roti dan kemudian mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Satu memberikan pada mereka. Mereka makan bersama-sama di rumah itu. Ada Yesus di rumahku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hari ini sekarang bayangkan dan ambil sebuah keputusan dan nikmati. Tuhan, aku mau Tuhan, hari ini Yesus juga ada di rumahku. Aku bisa makan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kasihnya Tuhan, menikmati kuasanya Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Rumahku yang mungkin sekarang dalam keadaan yang tidak begitu menyenangkan, rumah yang kelihatan penuh dengan putus asa, mungkin rumah yang tidak ada damai sejahtera, penuh dengan kekalahan, kegagalan, kemiskinan. Biar kiranya waktu Yesus masuk dalam rumahmu dan rumahku, Tuhan akan obatkan semuanya. Hidupmu dan hidupku akan dipulihkan. Kita akan diselamatkan, dipakai menjadi saksinya Tuhan, dan hidup kita pasti diberkati sama Tuhan. Dia akan bela hidupmu dan hidupku. Rumah tadi akan berubah menjadi rumah berkat, rumah yang luar biasa saudara. Hidup kita akan menjadi saksinya Tuhan. Hari ini yakinkan saudara ini, sebab di rumahmu dan di rumahku ada Yesus. Bukan seperti yang saya katakan tadi, ada hantu, ada setannya. Semua orang akan lari dari rumah tadi. Rumah itu tadi tidak laku-laku. Karena ada penghuninya, yaitu kuasa kegelapan, yang mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, dan orang akan menjauh dari rumah tadi. Tapi sebaliknya hari ini, yakinkan, di rumahmu sekali lagi, di rumahku sekali lagi, ada Yesus di situ. Semua orang pasti akan datang. Rumah kita menjadi rumah yang berkat, menjadi rumah berkat. Rumah di mana kita bisa salurkan berkat kasihnya pada orang lain. Kenapa? Pertama kali kita sudah menikmati dulu. Waktu kita buka hati kita, inilah rumah kita sesungguhnya. Hatimu dan hatiku. Buka hati ini seperti Wahyu 3:20. Yesus pasti masuk dan dia tinggal dalam hatimu dan hatiku. Di rumahmu dan di rumahku. Lihat saudara temanya tadi. Sebagai yang terakhir. Ada Yesus di rumahku. Lihat itu. Pintunya dibuka, hati kita penuh dengan kasih cinta pada Yesus Tuhan, maka Yesus pasti akan masuk di situ. Yesus menggambarkan dia sebagai gembala yang baik juga. Kita sebagai domba-dombanya pasti diberi sama Tuhan. Tapi selama saudara dan saya tidak mengambil kesempatan yang ada tadi saya katakan, saudara kemudian tidak mengasihi merindukan Tuhan lebih dari semuanya, tidak membuka hati,
tidak memberikan cinta sama Tuhan, Tuhan tidak pernah masuk dalam hidupmu dan hidupku. Tapi hari ini sekali lagi, ambil kesempatan ini. Jangan biarkan Yesus berlalu dalam hidup saudara dan saya. Meskipun Yesus seolah-olah mau berjalan ke sana, kesempatan ini sangat singkat. Ambil saudara. Yesus, jangan tinggalkan aku. Dan desak dia dengan sebuah kerinduan hati yang paling dalam. Biarkan dia masuk dalam hidup saudara, hatimu dan hatiku. Puji Tuhan. Izinkan saya Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa buat saudara dan saya hari ini. Mari siapkan hatimu. Taruhkan tangan kirimu di hatimu. Angkat tangan kanan saudara ke atas sebagai tanda ini aku Tuhan. Masuklah dalam hatiku. Saya akan tutup renungan. Ada Yesus di rumahku. Ada Yesus di hatiku. Dengan doa. Saya akan berdoa buat saudara semuanya. Tuhan Yesus Allah yang hidup. Wahyu 3:20 tadi yang kami baca sebagai ayat terakhir. Bahwa Tuhan tadi berkata, berjanji, kalau engkau membuka pintu hatimu, pintu rumahmu, kau mendengar suaraku. Mungkin saudara berkata, kapan aku mendengar suara Tuhan? Inilah saatnya waktu hamba sampaikan kebenaran firman Allah. Saudara semua pendengar mendengarkannya. Dan mengerti bahwa Yesus sangat merindukan saudara dan saya. Waktu saudara dan saya membuka pintunya, Tuhan berjanji, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Ke dalam pintu hatimu. Dan hidupmu akan berubah hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Ambil kesempatan ini. Berkata, Tuhan Yesus, ampuni semua dosa kesalahanku. Supaya aku perbuat. Betapa aku sering menyanyiakan waktu itu. Tapi hari ini, di waktu yang masih singkat, aku akan ambil kesempatan tadi. Aku tidak akan biarkan Yesus berjalan mendahului kami pergi. Tapi aku akan berkata, Yesus jangan tinggalkan kami. Masuklah di rumah kami. Inilah kesempatan kami ambil. Tuhan, kami semua berkata, Tuhan Yesus ampuni semua dosa kesalahan kami. Kami mengundang sekali lagi, mari Tuhan masuklah dalam hati kami. Ini kesempatan kami ambil, masuk dalam hati kami. Kami hari ini mau menerima kembali Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami, Allah kami, penebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga dengan yakin kami berkata akan mengalami hal yang luar biasa dalam hidup ini. Kami juga akan menjadi saksinya Tuhan. Kami akan diberkati dengan luar biasa. Menjadi berkat di mana berada. Rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah virus corona ini. Kami salurkan kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan. Dan terlebih kami pasti sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan terimalah segala berkat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus tinggal di rumahmu dan di rumahku. Amin.